Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya, semua zodiak, all zodiak, dimana tema kita kali ini adalah dirinya yang cuek ini ya, dirinya yang pura-pura cuek terhadapmu, tetapi ternyata dia masih menyimpan semua memori, bahkan kenangan-kenangan yang kamu berikan ataupun benda ya. Nanti kita lihat, karena saya lihat di sini ada dia menyimpan, entah menyimpan apa tentang dirimu. Ya, jadi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ini dia cuek, tetapi ternyata dia ada menyimpan sesuatu, entah benda ataupun apapun ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energinya, yang mana dia masih menyimpan kenangan atau pemberianmu. Kira-kira pemberian atau kenangan apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energimu, dimana terkoneksi dengan orang yang ingin kamu lihat ya, dimana dia cuek tetapi ternyata dia masih menyimpan sesuatu. Wow, saya merasakan energinya di sini pura-pura benci ya, benci padahal sebenarnya benar-benar cinta ya. Saya kocok dulu, berikan energimu ya. Oke. Lagi ya kartunya, berikan energi. Oke, di sini saya mulai dulu ya perasaannya. Terus nanti kita lihat apa yang masih ada ya, yang masih disimpannya, entah memorimu ya, bersama memori bersamamu ataukah benda. Tapi ini saya lihat ke benda ya, kebanyakan ke benda. Kalau ke memori ya ada beberapa yang sudah melupakan, tetapi di sini dia masih menyimpan sesuatu pemberianmu ya. Kita lihat dan isi hatinya nanti, dan pesan semesta untuk koneksi kamu, dan terakhir koneksi dari inisial dan zodiak ya. Oke, kita lihat di sini apa yang dia rasakan saat ini tentang koneksi kamu. Wow, di sini ada King of Cups ya. Saya lihat di sini dia macam emosi ya, marah dengan dirinya sendiri. Kenapa ya hidupku begini? Kenapa saya terlalu egois? Dia merasa seperti gitu. Walaupun mungkin koneksinya di sini kamu sudah mempunyai pasangan, dia sudah mempunyai pasangan pun ya. Saya merasakan di sini dia masih memikirkanmu. Dia masih inginkan kamu. Ini energinya nih, kalau seandainya pun kamu pasangan, berarti kamu ada konflik dengan dirinya ya. Kalau seandainya kamu tidak konflik, berarti mantanmu yang memikirkanmu, bukan pasangan, bukan yang saat ini bersamamu. Tetapi kalau saat ini bersamamu, berarti kamu ada jarak dengan dirinya, atau konflik lah seperti gitu ya. Karena ini energi orang jauh, orang yang tidak satu dengan kamu gitu ya. Oke, di sini dia merasa hidupnya hancur, hidupnya penuh dengan kebimbangan, keraguan. Ya, saya lihat di sini mungkin dia baru putus juga, atau baru bercerai, ataupun mungkin kondisinya dia jauh dari dirimu, LDR dan ribut. Akhirnya dia merasa sepi sendiri, seolah-olah ya
bingung mau kemana arahnya, ya. Ini pun saya lihat ada beberapa yang baru putus ya. Dan saya merasakan juga energinya ini energi kekecewaan. Dia menyalahkan diri sendiri walaupun mungkin kondisinya dia memblokir kamu. Karena saya lihat sini ada yang memblokir ya. Di sini Eight of Wands, dia ingin kembali datang kepadamu tetapi dia masih ego ya. Dia masih ingin kamu dong yang datang ke saya. Nanti baru saya berjuang untuk dirimu. Kamu dulu dong. Jangan saya. Ya, ini ada harga diri yang tinggi, Jaim ya. Dimana dia ingin diperjuangkan, baru nanti dia berjuang untuk dirimu. Tapi kalau kamu merasa bahwa dia yang harus berjuang untuk dirimu duluan, nggak mungkin. Karena orang ini egois. Dia masih memikirkan egonya, walaupun mungkin hatinya sudah menggebu ingin kembali pada dirimu. Ataupun mungkin kondisinya juga dia menahan egonya karena kamu sudah mempunyai pasangan. Ataupun dia sudah mempunyai pasangan. Sehingga jangan sampai nanti ada keributan di masa depan. Makanya dia menahan ego dia. The Tower, dia merasa hancur. Walaupun mungkin koneksinya di sini dia sudah dengan pasangannya ya. Sekalipun dia sudah mempunyai penggantimu, beda rasanya. Dia selalu tetap sepi dan terkoneksi dengan kamu. Merasa dia ingin kayak macam apa ya, kok hidup saya ini begini gitu. Saya sudah berusaha untuk melupakan dirimu tapi kok nggak bisa. Ya. Ada beberapa yang, ataupun ini energinya bisa terbolak-terbalik ya. Ini bisa di dirimu ya. Kamu yang sudah berusaha untuk melupakan dia, tapi malah kamunya nggak bisa melupakan dirinya gitu. Dan kamu pun masih yang sesuai tema kita, kamu masih menyimpan memori indah bersamanya, masih mengenang dia dan menyimpan sesuatu pemberiannya. Jadi ini energinya bisa di kamu, energinya bisa di orang yang terkoneksi dengan dirimu. Kalau ini tidak terjadi pada dirimu dan orang yang menurutmu dia tidak menginginkanmu ya, berarti bukan energimu. Karena ini energi general, kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Hancur ya, hancur merasa bahwa aduh kok hidup saya begini ya. Saya mau nyaman tapi nggak bisa. Saya sudah berlari jauh tetapi seolah-olah kamu dekat sekali di benakku. Saya sudah berusaha untuk melupakanmu dengan cara mungkin ya mencari penggantimu, tetapi kamu selalu di hatiku. Ya. Dia selalu masih mengenangmu. Kita lihat lagi di sini. The Hierophant. Ya, dia banyak menyendiri, sepi. Tidak mau fokus pada yang lain, dia mau fokus pada dirinya, pencapaiannya, cita-citanya. Karena dia sudah sangat tersiksa dengan keadaan dia saat ini. Dan bahkan dia merasa berdosa telah menipu dirinya dan menipu orang lain, terutama menipu dirimu. Dimana seolah-olah saya tidak butuh kamu, saya sudah move on, atau bahkan menipu pasangannya, padahal dia gak cinta. Serasa oke, saya mencintaimu, saya menyayangimu, padahal sebenarnya itu hanya kepalsuan dari ungkapan katanya ya, kepalsuan dari ucapannya, di mana hatinya tidak seperti gitu ya. Queen of Coins, di mana dia merasa bahwa oke, saya harus banyak bekerja di sini supaya pikiranku itu bisa fresh, jangan fokus pada dirimu. Kalau saya terfokus pada dirimu, saya pusing, stres, dan saya nggak konsentrasi. Saya harus kerja apa untuk bisa melupakanmu. Dia berusaha untuk melupakan kamu nih orang. Ya. Sekuat tenaga dia. Makanya dia kerja. Dia gila kerja. Ya, Ten of Coins ya. Dimana ya dulu harapannya sebenarnya dia ingin membina rumah tangga bersamamu, keluarga bersamamu. Tetapi ternyata takdir berkata lain. Kalaupun seandainya kamu sudah berkeluarga sama dia, ya berarti kamu mungkin ada hubungan berpisah ya, dimana mungkin ada perselingkuhan di sini, ataupun pengkhianatan lah saya lihat, ataupun mungkin diskomunikasi atau ego sama ego sehingga akhirnya berpisah. Tetapi dia menginginkan kembali seperti dulu, tetapi dia merasa bahwa aduh saya harus berbuat apa, saya harus bikin apa, dan saya harus mengatakan apa supaya kamu bisa percaya bahwa saya memang mau menjadi orang yang betul-betul akan mencintai keluarga gitu. Ya, ataupun mungkin kondisinya kalau kamu putus dengan dia ya pisah ya, dia sebenarnya dulu tuh ingin memperjuangkanmu, cuman mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, dan mungkin juga kamu mempunyai ya visi misi yang berbeda sehingga keras sama keras, dan dia tersinggung ataupun marah karena mungkin ya karena ego sehingga akhirnya berpisah. Tetapi sebenarnya dia ingin memperjuangkanmu dulu. Dia tahu kamu yang terbaik dari yang terbaik, di mana dia memperhatikan dirimu ataupun membandingkan dirimu dengan orang
atau yang lainnya, yang pengganti dirimu yang dia cari itu, ataupun mungkin kondisinya sudah ada penggantimu saat ini bersamanya, tapi dirimu tetap tidak tergantikan di hatinya. Ya, Knight of Coins, dimana ya dia hanya bisa pasrah ya kepada semesta nih orang. Ya, kalaupun mungkin suatu saat nanti semesta akan memberikan kesempatan lagi untuk kalian berdua bersama, ya dia akan berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu. Karena dia tahu bahwa kamu yang terbaik. Saya menyesali dengan keputusanku dulu, di mana saya tidak berjuang untukmu, atau saya malah kalau dibilang menyerah ya. Karena keegoisanku, karena ketidaktahuanku akan koneksi ini. Dimana mungkin saya lihat di sini dia sudah terbangkit secara spiritual tentang koneksi ini, tentang jiwa yang mana ya dia tahu bahwa hubungan ini bukan hanya hubungan sekedar nafsu. Ternyata memang betul-betul saya mencintaimu. Dan ya semesta selalu mengingatkan tentangmu, dimana mungkin dia menemukan ada barang-barang yang mungkin hilang, pemberianmu ternyata didapat kembali, ataupun mungkin ya itu barang-barangmu dia kenang kembali, dia simpan ya. Oke, dan kita lihat barang-barang apa saja yang dia simpan dari dirimu di sini ya. Di sini ada Eight of Pentacle, the High Priestess, the High Priestess. Di sini ada Wheel of Fortune. Di sini ada Justice. Dan ada Page of Wands. Wow. Saya lihat di sini ada benda ya, mungkin jam, ada baju juga yang dia masih simpan, bahkan dia pakai loh. Karena ya dia nyaman, serasa kamu tuh bersama dirinya. Kacamata ada juga saya merasakan di sini. Dompet, ya, gelang, ada juga kalung, cincin juga ada. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya, kamu kasih apa dulu, dia masih simpan loh, ataupun dia pakai gitu. Ada kalung nggak mahal, kalung biasa aja ya. Saya lihat di sini bukan barang-barang yang, ya ada juga barang mahal, tetapi ya bagus lah untuk dipakai gitu ya. Dan murah pun bagus untuk dipakai, layak gitu. Bukan lihat dari nilainya, tetapi lihat dari ya pokoknya dia nyaman memakainya gitu ya. Dan dia jaga gitu. Adapun yang dia tidak pakai tapi dia masih simpan, dia jaga ya. Ada suratmu saya lihat di sini, mungkin tulisanmu, bukan surat ya, entah surat atau tulisanmu gitu kan. Dia lihat, dia ya merasa bahagia saja. Kamu punya tulisan ya, ada fotomu. Mungkin juga saya merasakan di sini dia masih ada beberapa yang menyimpan apa ya, kalau di sini saya lihat foto tapi berdua ya. Jadi macam contoh kamu pernah foto box yang zaman-zaman dulu ya, berdua itu dia masih bingkai, atau mungkin dia arsipkan gitu ya, entah arsipkan di laptop ataupun dia arsipkan di buku apa ya, buku atau apa ya namanya ya, album gitu ya. Apalagi ya pemberiannya, saya lihat dulu di sini. Ya itu sih kalau untuk benda ya. Kalau yang dia kenang itu dari dirimu adalah matamu ya, tatapanmu, tatapan indahmu, senyummu ya. Terus bau tubuhmu itu dia masih cium, wah ini aroma tubuhmu masih saya merasakan, dia masih merasakan gitu. Wah ini aroma bau tubuh, kan bau tubuh manusia itu kan beda-beda ya, setiap orang tuh beda-beda ya. Ya itu dia mencium itu, dia macam merasakan bahwa kau itu selalu ada di sampingnya, dengan ya dia merasakan aroma tubuhmu. Matamu, kadang-kadang dia merasa bahwa kok orang ini kok mirip ya dengan si kamu ya. Jadi seolah-olah dia terhipnotis. Jadi setiap orang, kok mata tatapannya kayak macam sayu ya,
penuh dengan kehangatan dan kelembutan seperti dirimu ya. Jadi akhirnya dia ingat lagi sama kamu. Senyummu ya, dan gaya bicaramu yang santai, yang ya kadang-kadang ceplas-ceplos juga tapi dia suka gitu. Pokoknya yang membuat dia seolah-olah itu suaramu itu nggak bisa dia lupakan gitu. Seolah-olah kalau kalian ada komunikasi, dia seolah-olah macam mendengar suaramu, walaupun hanya dalam imajinasi gitu. Ya itu yang dia kenang, dia nggak bisa lupa dari matamu, senyummu, aroma tubuhmu, dan suara. Kalau benda di sini banyak ya, tadi kamu bisa menyesuaikan saja apa yang kamu kasih, karena saya lihat di sini dia masih menyimpan, yaitu foto, ada jam juga, ada kacamata, ya. Walaupun mungkin sudah rusak-rusak juga ada beberapa, tapi dia masih simpan loh. Terus baju, ya. Apalagi ya di sini saya tadi lihat ya, jam tadi sudah ya. Terus ada gelang, kalung, ya. Cincin ya, ada beberapa cincin ada dari besi putih, kalung juga besi putih ya, tapi bagus gitu. Terus apalagi ya, ya itu sih, itu saja yang saya lihat yang dia masih simpan ya. Kalau luar daripada itu berarti bukan energi, nggak kelihat ya, karena yang saya tahu, yang saya ucapkan, yang saya nggak lihat ya saya nggak bicara ya. Jadi apakah pernah kamu memberikan itu ya, dompet ya tadi ya, dompet, saya lihat di sini dompet kulit ya. Jadi dia senang, walaupun mungkin sudah usang-usang ataupun berdebu, tetap dia masih ada yang memakainya, ada pun juga saya lihat menyimpan ya. Oke ya, jadi itu yang saya lihat, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana dia masih menyimpan barang-barang pemberianmu, dan dia masih menyimpan memori bersamamu, dimana senyummu, tawamu, candamu, suara, aroma tubuhmu, tatapanmu ya, dan senyumanmu tidak bisa dia lupakan. Oke, dan kita lihat ungkapan kata dari dirinya, yang mana saya sudah menarik energinya di sini. Ya, kita lihat apa yang ingin dia ucapkan tentang dirimu. Ku ingin jujur padamu, aku sangat rindu padamu. Apakah kau di sana juga merindukanku? Dalam hatinya dia merindu, inginkan kau hadir untuknya, dan bisa merasakan juga akan rindu yang sangat berat yang dimana dia rasakan saat ini. Dia bertanya padamu, apakah kau juga merindukannya? Walaupun mungkin kondisinya ya dia cuek, banyak kepalsuan, tetapi hatinya masih rindu untukmu, dimana dia menahan rasa rindu untuk kepentingan bersama, kebaikan bersama. Karena tadi saya bilang, mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin kamu sudah menolaknya, sehingga dia tidak mau masuk dalam hidupmu lagi untuk memperkeruh masalah atau membuatmu terluka karena dirinya. Dia ingin kamu bisa menerimanya atau mencintainya, dimana betul-betul menginginkan akan dirinya. Tetapi yang dia rasakan, kamu tidak menginginkannya lagi, sehingga dia menarik diri untuk menjauh dari dirimu, walaupun hatinya bergejolak. Dan dia pun ada beberapa di sini yang saya rasa ego. Makanya dia mau bertanya, apakah kau masih mencintaiku? Kalau memang iya, tunjukkan. Aku akan memperjuangkanmu juga. Karena saya lihat di sini ada yang memblokir, sehingga pemblokiran itu diartikan sebagai penolakan. Sehingga dia tidak mau membuatmu atau mengganggumu, membuatmu terluka atau malah mengganggumu, membuatmu tidak nyaman, sehingga dia menarik diri. Oke, jadi rasa rindu itu berat ya untuknya, walaupun mungkin kondisinya dia menahan, tapi sebenarnya dia masih betul-betul menginginkan atau mengharapkan dirimu kembali untuknya. Kita lihat lagi ungkapan kata yang ingin dia katakan kepadamu. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi, ku hanya bisa bahagia saat bersamamu. Jadi saat bersamamu tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata gitu. Kamu diam pun dia nyaman bersamamu. Kamu bersama dia tenang. Pokoknya ada magnet yang bisa membuat dia tenang. Entah dirimu karena ketenangan dirimu sehingga dia pun tenang, ataupun memang karena energi. Dimana ya pokoknya bersamamu tenang aja, walaupun hanya diam. Yang penting kamu di samping saya nyaman bersamamu, walaupun nggak bikin apa-apa gitu. Tetapi sekarang jauh, saya merasa nggak tenang, nggak nyaman. Kadang-kadang bersedih,
Bahkan ya bersedihnya berkepanjangan. Sampai saat ini saya rasakan ada yang bersedih. Ini entah juga dirimu ya, karena energinya tadi saya bilang bisa terbolak terbalik. Kamu mengenang dia sampai kamu ya bersedih. Kadang-kadang tidak ada angin, tidak ada hujan, air matanya keluar karena mengingat dia. Mengingat kenangan bersama, ataupun merasa sepi dan kembali merasa bahwa saya kok sepi saat ini ya. Kok saya kesepian ya tanpa dirimu. Seolah-olah tidak ada koneksi lain selain dirimu yang bisa membuatnya hangat, yang bisa membuatnya bahagia. Flat aja dengan orang lain, hanya dirimu yang bisa membuatnya hangat, yang bisa membuatnya tenang. Ya, jadi ya dia tidak bisa berkata-kata apa lagi tentang koneksi ini, dimana dia hanya bisa bahagia dengan dirimu. Intinya itu. Ya, ataupun mungkin dibilang, kalian bilang dia sudah dengan pasangannya. Kalau dia koneksi dengan dirimu dan ini energimu, berarti memang dia hanya kepalsuan yang dia nampakkan di luar gitu. Di dalamnya dia sepi. Biasa kan orang gitu, kepalsuan. Sosmed, foto-foto bagus, foto-foto romantis. Ya, padahal sebenarnya mau mendapatkan validasi dari orang lain aja. Wah, dia bahagia, padahal sebenarnya hatinya nggak bahagia. Ingat, kita tidak bisa menipu hati, energi. Ya, yang kita bisa menipu itu adalah manusia. Manusia itu bisa menipu dan tertipu, ya. Jadi ya, jangan percaya dengan sosmed-sosmed atau drama-drama yang dia tampilkan. Kalau kamu yakin bahwa memang dia masih mencintaimu, yakinlah bahwa memang koneksi ini adalah untukmu. Ya. Karena saya merasakan di sini energinya dia betul-betul menyayangimu, mencintaimu, atau bahkan kamu yang menyayangi, mencintainya, sehingga kamu tidak mau berpisah lagi dengan dirinya. Itu pun kalau semesta mengizinkan suatu saat nanti ada kesempatan untuk bersama lagi. Ya. Oke, dan terakhir ungkapan kata dari dirinya, terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Ataupun mungkin kamu yang mau mengucapkan terima kasih dia sudah pernah hadir dalam hidupmu. Maafkan aku belum bisa membahagiakanmu. Ada penyesalan dalam diri, di mana dia ingin membahagiakanmu, tetapi belum bisa. Dia belum bisa membahagiakan kamu, sehingga dia merasa sedih. Kenapa saya belum bisa membahagiakan orang yang saya sayang gitu? Kenapa malah saya membuat dia terluka dengan ucapan, tindakan, atau keras kepalaku, sehingga dia bersedih, ataupun malah tidak memperjuangkannya, mempermainkannya, dan akhirnya dia pergi. Dia tahu apa yang dilakukan salah kepadamu, dan dia ingin kamu bisa memaafkannya, bisa menjadi orang yang ya ke depan dia bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih positif, dan semoga kamu bisa bahagia juga dengan dirimu walaupun tanpanya. Ya, jadi seperti gitu yang dia rasakan ya. Oke. Kita lihat lagi koneksinya dari zodiak dan inisial ya, tapi karena mejanya lagi padat ya, sudah full, saya sisihkan dulu. Kita ke koneksi berikut, yaitu koneksi inisial dan zodiak. Jadi kamu bisa menentukan siapakah yang terkoneksi. Kalau ada inisial dan zodiaknya berarti dirinya. Ya, itu menegaskan bahwa memang dirinya, karena kita tidak tahu siapa ya, jadi kamu yang menentukan ya. Saya hanya bisa memberikan kisi-kisi dari inisial dan zodiak tentang orang-orang yang memang masih merindukanmu dan masih menyimpan semua memori tentangmu, dan benda-benda yang mungkin kamu berikan masih dia simpan. Oke, saya ke inisial dulu. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf D, V, R, Z, H, G, maaf berisik ya, C, X, K, Y, M, J, ada L, P,
ada juga T, A, dan F. Oke, jadi untuk koneksi di sini dari inisial kamu terkoneksi dengan D, V, R, Z, H, G, C, X, K, Y, M, J, L, P, O, T, A, dan F ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kita lihat di sini. Kamu terkoneksi dengan ada Cancer, Sagittarius, Gemini, Pisces, dan ada Leo. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Cancer, Sagittarius, Gemini, Pisces, dan Leo. Oke, itu yang saya lihat ya. Dan saya mau ambil di sini 3 kartu. Saya sudah tarik energinya tadi ya. Saya kocok lagi sedikit. Oke, saya mau ambil 3 kartu di sini. Untuk pesan semesta untukmu. 1, 2, dan 3. Oke, jadi yang semesta mau sampaikan kepadamu di sini adalah buatlah dirimu sebagai orang yang bijaksana. Ingat apa yang terjadi dalam dirimu semua adalah visi dari kehidupanmu, di mana kamu harus punya misi untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Di mana di sini ada gerbang kosmik ya, semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari esok ya. Jangan pernah melihat dari sisi negatif, tetapi selalu berpikir dari sisi positif akan apa yang terjadi tentang percintaanmu. Ya, dimana kalau kamu sudah tahu bahwa memang kamu mencintainya, ya silahkan berjuang untuknya. Kalau kamu tahu isi hatimu bahwa ya dia hanya memanfaatkanmu atau menyakitimu, ya obati dulu luka batinmu. Dan baru kamu bisa ke hubungan lain. Ya nggak apa-apa. Kalau memang kamu tidak menyukainya, ya itu wajar. Cinta ini kan kita tidak bisa memaksakan. Tetapi di sini koneksinya dia sayang kamu, dia cinta kamu. Sekarang kembali kepada dirimu lagi. Ya, apa memang kamu mau berjuang untuknya ataukah tidak? Karena itu semua kembali kepada pilihanmu. Jadilah bijaksana untuk dirimu supaya hidupmu ke depan bisa menjadi pribadi yang baik dan kehidupanmu juga bisa menjadi kehidupan yang lebih bahagia. Ya, dan untuk kamu juga di sini ya, ya. Jadi cinta ini tidak bisa mengenal batas. Ada kebaikan di sini yang semesta mau sampaikan, ya. Jangan menuntut kesempurnaan karena manusia tidak ada yang sempurna. Jadilah orang yang memilih dengan tepat di keputusanmu. Jangan sampai ada penyesalan di hari esok, ya. Berjuang untuk dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu. Kalau memang kau yakin bahwa dia yang terbaik untukmu, berjuanglah. Jangan berpikir yang lain gitu. Ataupun jangan malah orang toksik yang mengendalikanmu. Tetapi ingat, semua yang mengendalikan itu dari hati. Dimana semesta tahu yang terbaik untukmu. Dimana semesta membisikkan semuanya dari suara hati. Jadilah orang yang lebih peka terhadap suara hati. Ya, jangan kamu takut, semesta ada bersamamu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, dimana terkoneksi dengan orang-orang yang ternyata dia masih mengingatmu, masih menginginkanmu, walaupun situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, tetapi kamu selalu ada di hatinya. Oke, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.